Bab 196, Empat Macan Tianyu. Dengan langkah anggun, Luo Yunchang memberi isyarat pada Xiao Cui untuk tetap tinggal saat dia masuk sendirian. Tatapan lembutnya tertuju pada Zuo Fan selama ini. Zuo Fan tersenyum saat dia bangkit. "Nona muda, apakah kamu lebih baik?" Luo Yunchang tidak berbicara, hanya sedikit mengangguk. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam karena canggung. Dia menunjuk kedua lainnya dan tersenyum. "Hahaha, izinkan saya memperkenalkan Anda Penatua Yan Song. Dia akan menjadi penatua rumah pil klan Luo. Yang lainnya adalah Penatua Li Jingtian, penatua yang bertanggung jawab atas susunan. Selama dia mengoperasikan susunan kelas 5, tidak ada yang bisa menembusnya." Berkedip, Luo Yunchang sekarang menyadari ada dua orang lagi di sana dan bergegas menyambut mereka. Para tetua membalas salamnya juga. Namun, Li Jingtian masih memiliki kebanggaan di matanya, sementara Vicious Pilking tertunduk. Wajah Zuo Fan berubah serius. "Apakah kamu mungkin tidak puas?" Vicious Pilking adalah orang yang menjawab, "Steward Zuo, klan Luo yang kamu gambarkan sama sekali tidak seperti yang kita lihat. Kami baru tahu bahwa klan Luo tidak memiliki sesepuh dan itu hanya sekitar klan kelas 2, Vicious Pilking menghela nafas. Apa yang dia pikir sebagai titan yang bersembunyi, lebih kuat dari 7 rumah itu lebih mirip dengan klan kelas 3 sialan. Li Jingtian menghela nafas juga. Dia bisa merasakan kesetiaan klan ini, tetapi kenyataannya gagal memenuhi harapannya, dengan selisih yang sangat besar. Zuo Fan memelototi mereka. "Saya tidak pernah mengatakan apapun tentang jangkauan klan Luo ketika saya mengundang Anda masuk. Anda menerima undangan saya atas keinginan Anda sendiri. Tapi Steward Zuo, kamu bilang klan Luo adalah klan terkuat di Tianyu. Apakah kamu mengatakan itu salahku?" Zuo Fan memotong Vicious Pilking dan menakutinya dengan jawaban tiba-tiba. Luo Yunchang membungkuk lagi. "Penatua Yan, Penatua Li, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bergabung dengan klan Luo. Saya tahu kami adalah klan kecil, tidak sesuai dengan kehebatan Anda, tapi tolong percayalah, dengan pelayan Zuo dan Anda, klan Luo akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Kami, klan Luo tidak akan mengecewakanmu. Jika kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu." Kata-kata tulus Luo Yunchang menyentuh keduanya. "Kalian berdua orang tua lebih baik menyedotnya." Lalu terdengar nada dingin Zuo Fan. Sementara kata-kata Luo Yunchang adalah peri, kata-kata Zuo Fan adalah iblis yang ingin berpesta daging mereka. "Kamu mungkin tidak menyukai betapa lemahnya klan Luo, tapi aku berjanji, dalam 5 tahun, aku akan membuat klan Luo naik ke level 7 rumah. Dan dalam 10 tahun, itu akan melebihi mereka. Jika Anda ingin pergi, punuk. Masuk ke klan Luo itu mudah, tapi keluar akan dilakukan melalui lumpur, dingin dan banyak yang mati." Menggigil, para tetua bisa merasakan haus darah Zuo Fan. Hanya dengan melihatnya, mereka tahu dia tidak bercanda. Jika mereka menguji kemarahan Demon Archon, hari ini mungkin akan menjadi pemakaman mereka. Berkeringat, Li Jingtian dan Vicious Pilking berlutut. "Nona muda, Steward Zuo, kami hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati." Luo Yunchang terkejut. Dia mungkin rindu muda tapi bagaimana dia bisa menerima isyarat seperti itu dari para tetua? Belum lagi, satu berada di panggung surga yang mendalam dan yang lainnya di panggung radiant. Dia bergegas untuk membangunkan mereka. "Tolong bangun para tetua, ini tidak pantas." Tapi Luo Yunchang tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka menolak. Menyelinap melirik Zuo Fan, mereka memperhatikan wajahnya yang sedingin batu dan menundukkan kepala. Dia mungkin sangat sopan kepada mereka biasanya, tetapi ketika sampai pada prinsip seperti itu, dia sangat serius. Jika mereka tidak bisa menenangkan kemarahan Zuo Fan, hidup mereka akan dikorbankan hari ini. Luo Yunchang menoleh ke Zuo Fan dan berkata, "Zuo Fan, kamu." Menyipitkan mata, Zuo Fan berbicara, "Saya akan membiarkan masalah ini berhenti di sini karena Nona muda. Tapi sebaiknya aku tidak mendengar ini lagi. Sekarang, pergi." "Terima kasih, pelayan Zuo." "Terima kasih, Nona muda."
Sambil menghela nafas, keduanya membungkuk lagi dan berlari keluar. Sepertinya mereka harus lebih dekat dengan nona muda mereka ini. Dia mungkin lemah, tapi dia bisa mengendalikan pelayan itu. Hidup kita bergantung padanya. Luo Yunchang tertegun melihat seberapa cepat keduanya lari. Dia tidak tahu Zuo Fan bisa mengendalikan ahli surga yang mendalam dan ahli panggung radiant. Kedua ahli itu seperti anak pemalu di hadapan Zuo Fan. Apa yang dia tidak tahu adalah jika dia bisa mengendalikan Bloodwurm sebaik dia akan menerima perlakuan yang sama. Lupakan merengek, mereka bahkan tidak mau mengintip. Beralih ke Zuo Fan, Luo Yunchang mengungkapkan senyum lebar. Zuo Fan, kenapa aku merasa kamu lebih hebat dari 2 tahun yang lalu? Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Tapi bukankah Anda sedikit kasar pada mereka? Sister Lei dan yang lainnya bekerja keras selama ini. Saya tahu, dan saya sangat senang dengan kemajuan mereka. Mereka memberikan segalanya dan melebihi harapan saya. Senyum Zuo Fan tidak lagi kejam. Luo Yunchang bahkan lebih bingung sekarang, lalu kenapa kamu? Hahaha, sebagai pemimpin, seseorang harus memikirkan rasa terima kasih dan menunjukkan kekuatan. Saya tahu betapa bersyukurnya Anda atas kerja keras mereka, jadi ketika saya kembali, saya menunjukkan kekuatan kepada mereka. Bagaimana lagi mereka tahu siapa pemimpin klan Luo? Mata Zuo Fan sangat dalam. Luo Yunchang ragu-ragu, tapi mereka adalah keluarga, melewati suka dan duka bersama kita. Haruskah kita terlalu keras pada mereka? Orang-orang berubah seiring waktu. Jika kekuatanmu tidak berubah, maka kamu harus waspada terhadap semua orang di sekitarmu. Hari ini, mereka mungkin orang paling setia Anda, dan besok musuh terburuk Anda. Sama seperti bagaimana 7 rumah tunduk pada kekaisaran pada saat pendiriannya, sekarang mereka berbahaya. Zuo Fan menyeringai kejam. Luo Yunchang memperhatikannya lama dan terbata-bata. Zuo Fan, kamu benar-benar menakutkan. Apakah juga akan ada hari ketika Anda akan menjadi musuh kami? Mungkin. Zuo Fan terkekeh. Aku lebih baik mati di tanganmu daripada melihatmu sebagai satu. Mata Luo Yunchang berkedip. Zuo Fan gemetar dan menghela nafas. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Keheningan menyapu aula, membawa suasana yang tidak wajar bersamanya. Sekarang Luo Yunhai bergegas menangis ke Luo Yunchang. Kakak, itu tidak penting sekarang. Kakak Zuo ingin membunuhku. Beristirahat hanya 2 jam tidak mungkin. Terkejut, Luo Yunchang teringat bagaimana kakaknya adalah pekerja keras dari mereka semua. Pelayan Zuo, tidakkah menurutmu 20 jam sehari itu sedikit? Kamu tidak perlu mengatakannya. Nona muda, aku melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Sedikit keringat sekarang akan menghemat banyak pertumpahan darah nantinya. Atau kamu bisa menghentikannya dari mengikuti keinginan ayahmu. Yunhai, berhentilah mengeluh dan ikuti jadwal Steward Zuo. Luo Yunchang membentak anak itu. Mata Luo Yunhai berputar ke tengkoraknya dan pingsan. Sebelum Zuo Fan datang, hidupnya masih bisa ditanggung. Sekarang dia ada di sini, dia masuk neraka. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sementara itu, di kaki Gunung Blackwing, berdiri 4 sosok tinggi dan kekar. Salah satunya mengenakan jubah dan kerudung biru, dengan kumis kembar, dan memegang pedang ringan. Yang lain mengenakan lambang sarjana dan melambai-lambaikan kipas emas. Matanya begitu tenang seolah-olah dunia yang terbakar pun tidak akan mempengaruhi ketenangannya. Pria ketiga kurang ajar dan besar, dengan rambut berapi-api dan mata yang menahan percikan api di dalamnya. Satu pandangan sudah cukup untuk memberitahu siapapun bahwa dia adalah Tong Mesiu yang siap meledak. Adapun yang terakhir, dia tidak seperti 3 yang pertama. Dia 2 kali lebih lebar dari pria normal. Dari ototnya yang menggembung, seseorang akan langsung menganggapnya sebagai kultivator tubuh. Namun matanya yang sipit cukup halus. Berdiri di sana, dia tidak terlihat berbeda dari gunung yang kokoh. Keempatnya menyaksikan 4 barisan penjaga dan mata mereka bersinar kaget. Tidak heran ayah baptis mengirim kami ribuan mil ke sini untuk menyelamatkan mereka. Tempat ini sudah memiliki sosok yang luar biasa. Pria berbaju biru menoleh ke samping untuk bertanya, apa pendapat Anda tentang susunan ini?
Dengan sekejap, lelaki kedua membuka kipasnya dan berbicara dengan tenang. Seluk-beluk susunan ini sulit dipahami. Tapi selama ahli surga yang mendalam atau lebih tinggi mengendalikan mereka, bahkan kita berempat pun tidak bisa melarikan diri. Ledakan itu, lalu kita melakukan perjalanan sejauh ini tanpa hasil. Mereka jelas memiliki pertahanan mereka. Pria berambut merah itu berteriak. Pria berbaju biru memarahi, kakak ketiga, perintah adalah perintah. Dan mereka diberikan oleh Marshal sendiri. Apakah tempat ini adalah gunung berapi, atau benteng yang tidak bisa ditembus? Kita masih harus masuk. Apakah Anda lupa rasa tongkat Marsekal saat Anda memasuki Rafe mabuk terakhir kali? Pria berambut merah itu tergagap tetapi tetap diam. Pria berbaju biru itu mengangguk, lalu menangkupkan tangannya ke arah Gunung Blackwing sambil berteriak. Keempat jenderal di bawah Marsekal Dugu menyampaikan penghormatan mereka kepada kepala klan Luo. Suaranya yang tinggi terdengar bermil-mil, langsung ke telinga Zuo Fan. Telinganya terusik, alis Zuo Fan terangkat. Mengapa Dewa Perang Dugu, yang kedua dari 4 pilar, mengirim anak buahnya jauh-jauh ke sini? Mungkinkah? Bab 197, Kedatangan Dewa Perang. Nona muda, bawa anak itu ke pelatihannya. Aku akan pergi melihatnya. Zuo Fan menatap Luo Yunchang. Dia mengangguk lalu menyeret Luo Yunhai keluar dari telinga. Marshal of Tianyu mungkin telah datang, dan meskipun selalu ada kejutan, Zuo Fan ada di sini untuk meredakan semua kekhawatirannya. Terlepas dari besarnya badai yang akan datang, tidak ada yang bisa bertahan lama di hadapan perencanaan cermat Zuo Fan. Keyakinan ini telah berkembang menjadi keyakinan buta pada pria itu, sebuah keyakinan yang mengakar di hati semua anggota klan Luo. Diseret dan melalui mata yang berkilauan, tangisan terakhir Luo Yunhai pada Zuo Fan adalah, "Kakak Zuo, kamu seorang diri menghancurkan hidupku. Kamu brengsek yang belum pernah menumbuhkan rambut di sana, kehancuran apa?" Zuo Fan menggoda. Dia berbalik untuk melihat ke bawah Blackwing Mountain dan mengambil langkah lambat menuruni bukit. Dengan riak, racun-racun naga arai berpisah. Zuo Fan berjalan di depan mereka berempat sambil mengukur masing-masing dari mereka. Saya adalah pelayan klan Luo, Zuo Fan. Dan Tuan. Oh, kami adalah 4 jenderal di bawah Marsekal Dugu. Mendengar tentang bahaya klan Luo, dia memerintahkan kami untuk menyelamatkanmu. Salam, saya Dugu Feng. Pria berbaju biru itu menangkupkan tangannya. Pria dengan kipas juga melakukannya. Saya Dugu Lin. Dugu Huo. Pria berambut merah itu menggumamkan jawaban. Adapun pria terakhir dan terbesar, Dugu San. Angin, hutan, api, gunung. 4 macan Tianyu. Teriak Zuo Fan saat dia mulai membuat perhitungan di benaknya. Stereder, mengacu pada 4 frasa dari The Art of War karya Sun Tzu, secepat angin, selembut hutan, ganas seperti api, tak tergoyahkan seperti gunung. Dia telah mendengar banyak cerita tentang 4 pilar yang terkenal. Kedua dari 4 pilar, Dugu Zantian, menikah dengan karir militernya. Dia tidak memiliki anak, tetapi 4 putra baptis yang sangat berani dan berkuasa. Mengingat bakat mereka, mereka sama sekali tidak kekurangan para jenius yang dibesarkan di dalam 7 rumah. Bahkan mungkin melebihi mereka. Keempatnya telah berulang kali melakukan dinas militer besar yang mendapatkan rasa terima kasih rakyat dalam bentuk gelar 4 macan Tianyu. Dugu Feng, yang tertua, secepat angin dan unggul dalam serangan kejutan, dijuluki harimau badai. Dugu Lin, yang kedua, selembut hutan, hafal seni perang. Untuk ketenangan pikirannya, ia dikenal sebagai Crouching Forest Tiger. Dugu Huo, yang ketiga, terbakar seperti api, dan juga sangat marah. Karena keberaniannya, dia dikenal sebagai Raging Tiger. Dugu San, yang keempat, teguh seperti gunung, sekeras batu. Mahir dalam pertahanan, dia dikenal sebagai macan gunung. Tidak ada usaha yang telah dikerjakan oleh keempatnya yang pernah gagal. Mereka hampir menyamai dewa perang dalam kemasyhuran mereka. Berkali-kali, Kaisar menyatakan keinginannya untuk mengangkat mereka ke jajaran komandan, dan bergabung dengan Dugu Zantian menjadi 5 Marsekal Tianyu, hanya untuk menolak setiap kali. Mereka lebih suka tinggal sebagai harimau Marsekal Dugu, daripada sendirian sebagai 4 raja singa kerajaan Tianyu.
Mereka selalu tak terpisahkan dari Dugu Santian. Jika mereka berempat tiba, maka Dugu Santian memeriksa sekelilingnya. Pikiran jelas Zuofan dengan mudah diperhatikan oleh Dugu Lin yang menepuk kipas di telapak tangannya. Steward Zuo, kamu tidak perlu melihat. Kami adalah satu-satunya di sini. Perintah kami membawa kami ribuan mil untuk menyelamatkan kalian semua. Marsekal Dugu dan pasukannya agak terlambat, saya khawatir. Oh, jadi Marsekal Dugu menyambut kita dengan kehadirannya. Zuofan mengangguk dan tertawa, saya mengerti. Kemudian saya akan memberitahu Nona Muda dan Tuan Muda dengan tergesa-gesa. Anda boleh kembali. Zuofan melambai saat dia pergi. Keempatnya kaget, bahkan kaget. Mereka berempat dilulukan sebagai 4 macan Tianyu di mana-mana di Kekaisaran, bahkan 7 rumah terikat untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Tapi di sini, di klan Luo yang terpencil ini, tidak hanya mereka tidak diizinkan masuk, pintunya juga dibanting ke wajah mereka. Untuk melengkapi semua ini, dia bahkan mengatakan akan memberitahu seseorang. Bukankah ini sedikit terlalu absurd? Kemarahan telah mengaduk hati keempatnya. Dugu Huo, yang memiliki temperamen yang terkenal berapi-api, mengutuk di tempat, pelayan macam apa yang kamu lakukan dengan tidak masuk akal. Kami datang sejauh ini untuk membantu Anda, namun tidak hanya Anda tidak menunjukkan penghargaan, Anda bahkan membanting pintu di belakang Anda. Itu bukan cara memperlakukan tamu. Tamu, katamu. Zuofan mengernyitkan alisnya, menoleh untuk menatap mereka lebih dekat. Kamu bilang kamu datang untuk menyelamatkan kami dan aku harus percaya itu. Kami baru saja mengalami pertempuran sengit di tangan kami beberapa hari yang lalu, dengan darah dan tubuh di mana-mana. Membiarkanmu masuk mungkin akan menenggelamkan klan Luo dalam api. Keempatnya tersentak, jadi pelayan itu tidak meremehkan mereka, tetapi terlalu berhati-hati. Alasan itu cukup untuk meredam kemarahan mereka. Dugu Feng menangkupkan tangannya lagi, kami adalah 4 Jenderal Marsekal Dugu. Dia selalu menjadi orang yang terus terang dan terbuka dan kami berada di bawah perintah yang ketat. Kami bukan musuh di sini. Apakah Anda mungkin meragukan integritas Marsekal Dugu? Marshal Dugu adalah pilar kerajaan kami, yang bertanggung jawab atas pertahanan, yang sangat dikagumi oleh klan saya. Nona Muda dan Tuan Muda kita membakar dupa dan berdoa setiap hari untuk kesehatan Marshal, agar bangsa kita tetap aman. Zuofan menangkupkan tangannya ke langit, berteriak dengan semangat, seperti seorang fanboy Dugu Zantian sejati. Tindakannya mendapat anggukan dari 4, bahkan poin persetujuan. Ada baiknya klan Luo menjunjung tinggi ayah baptis kita. Itu membuat perjalanan kami berharga. Kemudian, Zuofan tiba-tiba membalikkan nadanya. Wajahnya dingin, matanya menuduh, dan bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda adalah 4 macan Tianyu yang asli? Pernahkah Anda melihat berapa banyak peniru yang muncul saat ini? Tolong lihat token Marsekal Dugu. Dugu Feng dengan cepat menawarkan lencana tembaga. Tapi Zuofan bahkan tidak meliriknya, hanya meringkuk mulutnya. Seperti yang saya katakan, ada banyak peniru di sekitar hari ini. Jika Anda sendiri tidak dapat membuktikan siapa diri Anda, apa gunanya sebuah token? Hei, berhenti main-main, bajingan. Kami 4 macan Tianyu telah menjelajahi kekaisaran selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun ada kasus seseorang meniru kami. Anda hanya menyalahkan ketidaktahuan Anda karena tidak mengetahui siapa kami. Anda tidak akan membiarkan kami masuk, bukan? Ingin melihat bagaimana saya berhasil memecahkan susunan Anda itu. Dugu Huo menggonggong, setelah mencapai batas kesabarannya yang sudah pendek. Zuofan terhuyung ke belakang, memasang wajah ketakutan yang sempurna. Lihat, lihat. Anda sekarang menunjukkan warna asli Anda dan masih berani berpura-pura. Pasukan Marsekal Dugu berjalan di bawah perintah ketat, membawa cinta rakyat. Bagaimana mungkin ada orang kurang ajar yang ingin menerobos masuk ke rumah seseorang dengan pasukannya? Kamu tidak berbeda dengan bandit. Kamu, Dugu Huo menggertakkan giginya. Dugu Feng mengerutkan kening dan berteriak, kakak ketiga, berhenti mengomel. Apakah Anda akan menodai nama Marsekal Dugu dengan masuk ke rumah seseorang? Dugu Huo memelototi Zuofan dengan kebencian yang membara, tetapi kakinya tetap di tempatnya.
Dugu Feng membungkuk, saya minta maaf atas kurangnya kesopanan saudara ketiga saya. Tolong jangan pikirkan itu, Steward Zuo. Bisakah Anda mempercayai kami sekarang? Mempercayai? Anda hampir membuat saya di sana, tapi untungnya, saya mengikuti permainan Anda. Begitukah perilaku para Jenderal Marsekal Dugu, memainkan rutinitas orang baik orang jahat? Merah padam, keempatnya tidak bisa berkata-kata. Bahkan Dugu Huo merasa sangat memalukan sehingga dia lupa untuk mengeluh. Zuo Fan mendengus, bukankah kamu bilang Marsekal Dugu sedang dalam perjalanan? Kami hanya harus menunggu dia untuk membuktikan identitas Anda. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan menghilang ke dalam arai naga racun, dan racun itu menghalangi pandangan keempatnya. Mereka ingin meneriakinya tetapi dia sudah pergi. Keempatnya tertinggal di belakang. Siapa yang pernah melihatnya datang? Mereka, yang dihormati bahkan di 7 rumah, sekarang dipaksa berdiri di depan pintu beberapa klan Luo yang terpencil. Dan mereka juga tidak bisa mengeluh. Klan baru saja melalui pertempuran yang mengerikan dan saraf mereka diajari. Dan yang terbaik, klan Luo adalah penggemar berat marsal. Bagaimana keempatnya bisa masuk dan merusak citra ayah baptis mereka? Sambil menghela nafas, Dugu Huo menoleh ke Dugu Feng, kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi, menginap di kedai Wingeze City. Tapi bagaimana kita akan memberikan laporan lengkap kepada Marshal ketika kita bahkan tidak bisa masuk untuk menilai situasinya? Kami akan melaporkan fakta. Dugu Lin melotot ke Dugu Huo, klan Luo lebih dari kelihatannya. Sebaiknya kita menunggu intervensi pribadi Marshal. Hati yang lain menggigil mengingat 4 lari kelas 5 dan mengangguk. Mengesampingkan tempat ini memiliki susunan yang mencengangkan, fakta bahwa perintah dikirim untuk 4 harimau datang ke sini adalah bukti yang cukup dari ancaman nyata yang dialami klan Luo. Namun, bahkan setelah melalui pertempuran berdarah seperti itu, terlihat jelas dari penampilan pelayan mereka bahwa klan tersebut tidak terlalu menderita. Ini menunjukkan bahwa klan Luo lebih dari sekedar terlihat. Menjadi jenderal sendiri, keempatnya tahu tentang kekuatan klan misterius ini. Di bagian lain, Zuo Fan kembali ke aula dan berkumpul dengan yang lainnya. Perubahan besar terjadi di seluruh klan saat seluruh ruangan dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia membuat keempat harimau itu mundur supaya dia bisa melakukan persiapan. Karena 4 pilar ada di sini, tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan bersandar di gunung yang besar ini. Yap, itu semua tentang berpegang teguh pada kekuasaan. Meskipun demikian, diperlukan taktik yang berbeda tergantung pada targetnya. Metode Zuo Fan tidak kasar dan hambar seperti klan Kai dan Sun yang berpikiran sempit. Dia ingin Dugu Zantian terikat selamanya dengan klan Luo. Luo Yunchang menyaksikan orang-orang bergegas saat mereka hampir merobohkan seluruh gunung Blackwind. Dia menoleh ke Zuo Fan dengan bingung, apa ini? Zuo Fan berkata sebelum dia bisa melanjutkan, Nona muda, kamu tepat waktu. Beritahu anak itu untuk beralih dari kultivasi dan membaca buku untuk beberapa hari ke depan. Membaca apa? Luo Yunchang bingung. Zuo Fan menyeringai, hanya beberapa hal, seperti buku perang. Aho. Tidak 100 mil dari kota Wingeze, seorang laki-laki kurus menunggang kudanya yang besar ketika tiba-tiba bersin membuatnya lengah dan menggigil. Penjaga, berapa lama lagi kita mencapai kota Wingeze? Di mana-mana di sekelilingnya merangkak dengan ribuan tentara. Seorang jenderal di dekatnya melaporkan, Marshal, kami akan tiba dalam 3 hari. Pria tua itu mengangguk, tetapi cemberut tidak pernah meninggalkannya. Saya telah keluar dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya dengan hormat, jadi mengapa kota Wingeze kecil ini membuat saya gelisah? Bab 198, menyambut. 3 hari kemudian Zuo Fan berada di sebuah ruangan kecil, memeriksa kemajuan membaca Luo Yunhai. Tiba-tiba, bumi mulai bergemuruh seperti gempa besar. Zuo Fan mengangkat alisnya, memusatkan perhatiannya di luar, hanya untuk terkejut dengan apa yang dilihatnya. Aura yang luar biasa. Dia memang dewa perang. Zuo Fan bangkit dan berteriak, semuanya ke stasiun Anda. Keamanan klan Luo untuk beberapa tahun ke depan dipertaruhkan di sini. Dipahami?
Orang-orang di luar ruangan menjawab, setelah bersiap-siap saat mereka berebut. Zuo Fan menoleh ke Luo Yunhai dengan seringai liciknya, "Nak, kamu sudah bangun sekarang. Anda lebih baik mempelajari bagian Anda." Wajah Luo Yunhai merosot, "Kakak Zuo, apakah aku harus melakukannya? Bagaimana menurutmu?" Ruangan itu segera diliputi oleh tawa jahat Zuo Fan. Di luar kota Wingeze, 4 macan Tianyu sudah menunggu prosesi militer yang tertib dan sempurna berbaris menuju mereka. Itu seperti awan gelap tanpa akhir. Guncangan gunung disebabkan oleh pasukan yang sangat besar. Di medan perang, siapapun, bahkan ahli surga yang mendalam akan bergidik menghadapi kekuatan seperti itu. Memimpin pasukan adalah seorang pria besar di atas kuda, janggutnya berputar-putar tertiup angin. Meskipun menguasai kekuatannya, udara perkasa dan sifatnya yang tak tergoyahkan sulit disembunyikan. Dia adalah yang kedua dari 4 pilar Tianyu, marsekal pasukan Tianyu, dewa perang Dugu Zantian. Dia berada di lapisan ke-6 panggung Radiant, namun seluruh Tianyu menganggapnya yang terkuat. Keempat putra baptisnya juga merupakan pakar surga mendalam puncak. Hanya berdasarkan kesetiaan jutaan orangnya, bahkan Regent Estate tidak akan berani meremehkan orang seperti itu. Meskipun Regent Estate memiliki ahli dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya. Begitu Dugu Zantian mengirim perintah, jutaan prajuritnya seperti banjir baja yang tak terbendung. Bahkan Yang Mulia Regent Estate akan mengalami kesulitan menghadapi rentetan seperti itu. Untuk menyatukan semua prajurit yang lemah ini, untuk membuat mereka bertindak sebagai satu kesatuan, itulah artinya menjadi dewa perang sejati. Karena alasan ini, 7 rumah takut pada Marsekal, kepala 4 pilar, Suge Changfeng. Siapa yang menyuruh mereka untuk mengizinkannya mengumpulkan kekuatan seperti itu? Dalam hal ini, tenggelam satu dengan angka tidak bisa menjadi deskripsi yang lebih tepat. Jenderal menyambut Marsekal, keempatnya membungkuk dalam-dalam. Dugu Zantian mengangguk, bagaimana situasinya? Apakah klan Luo aman? Klan Luo damai. Dugu Feng berbicara dengan berat. Dugu Zantian mengangguk, untung kita tiba tepat waktu. Kami tidak mengecewakan Yang Mulia. Apakah ada orang yang mempersulit mereka? Sebelum kita tiba, tampaknya klan Luo telah mengalami serangan diam-diam. Dugu Feng bergumam. Dugu Zantian mengangkat alis, matanya balas menatapnya. Apa? Lalu bagaimana kabar mereka? Apa kerugian mereka? Bagaimana dengan para penyerang? Ada tahanan? Bagaimana dengan kepala klan Luo? Dugu Zantian melontarkan pertanyaan tanpa henti ke 4 orang yang tampak pahit itu. Bagaimana mereka bisa tahu kapan klan Luo membanting pintu di depan wajah mereka? Dugu Feng bersiap untuk pembalasan saat dia melaporkan, "Marsal, kita berada dalam kegelapan." "Apa?" Dugu Zantian meledak, "Lalu apa yang telah kamu lakukan selama beberapa hari terakhir?" "Menganggur." "Fenger, itu sama sekali tidak seperti dirimu. Mereka telah ditempatkan di perbatasan selama beberapa dekade untuk mencegah tentara Quan Rong menyerang. Namun, Kaisar memerintahkannya untuk pergi menyelamatkan kota Wingeze. Dia tahu masalah ini sangat penting. Jadi, dalam perjalanannya ke sini, dia mengirim 4 jenderalnya yang paling terpercaya untuk memberikan bantuan tepat waktu. Hanya untuk menemukan mereka menganggur tentang 3 hari terakhir ini, dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan ini adalah 4 harimau Dugu Zantian. Kamu pasti membiarkan anggur sampai ke kepalamu dan menyebabkan keributan. Aku akan menyelesaikan hukumanmu nanti. Dugu Zantian marah, hampir ingin melakukannya sekarang jika bukan karena menunda operasi penyelamatannya. Dugu Lin membungkuk bingung, "Marsal, tolong dengarkan kami." Setelah diberitahu seluk-beluk masalah ini, Dugu Zantian menatap kaget. Ada 4 susunan kelas 5 di daerah terpencil ini. Dugu Zantian berkedip dan mulai mengintai ke depan dengan jiwanya. Dan benar saja, dia menemukan 4 susunan yang mengelilingi Gunung Blackwing menghalangi pencariannya. Dugu Zantian terkejut, pantas saja Kaisar menyuruhku datang sendiri. Pasti ada sosok yang perkasa di antara mereka. Sambil menghela nafas, Dugu Zantian menoleh ke 4, sekarang kamu tidak bisa masuk, aku tidak lagi menyalahkanmu.
Marshal, siapa bilang kita tidak bisa? Jika bukan karena kakak menghentikan saya akan merobohkan susunan sialan itu sejak lama. Dugu Huo meraung. Dugu Santian memarahi, kamu memalukan. Beraninya kau masuk ke rumah orang tanpa perintah yang jelas. Jika kau berani masuk ke dalam, aku akan marah padamu karena menentang perintah. Marshal, aku hanya curhat. Jangan menganggapnya serius. Dugu Huo menundukkan kepalanya karena malu. Tiga lainnya diam-diam mencibir. Dugu Santian memotong, Marsekal, pelayan klan Luo berkata dia akan membiarkan kami masuk setelah kamu tiba. Dia pasti bermaksud agar Anda secara pribadi masuk ke dalam. Dugu Santian tertawa terbahak-bahak, saya datang atas perintah Kaisar untuk melihat klan Luo ini juga. Tapi karena ada sosok perkasa di dalamnya, aku juga ingin bertemu dengannya. Dia turun dan melangkah menuju Blackwing Mountain, luluskan pesanan saya. Tentara tidak boleh mengganggu orang-orang dan akan mendirikan kemah 10 mil sebelah tenggara dari sini. Dipahami. Seluruh pasukan meraung, sementara keempatnya bergegas mengikutinya. Dugu Santian pergi ke sebelah Dugu Santian, Marsekal, pelayan itu sangat berhati-hati. Dia akan mengajukan banyak pertanyaan dan tidak akan memiliki nada sopan. Tolong jangan marah ketika Anda berurusan dengan dia. Kamu pikir amarahku pendek seperti kamu bajingan? Dugu Santian tertawa dan Dugu Huo menggerutu di dalam, kemarahanmu lebih meledak daripada kemarahanku. Dugu Lin menamparkan kipasnya, kakak ketiga, pelayan itu tidak melakukannya karena hati-hati. Dia ingin melihat Marshal secara langsung. Mengenai alasannya, kami akan segera mencari tahu. Hahaha, Liner adalah yang paling berkepala dingin di antara kalian, dan bisa melihat sesuatu secara berbeda. Dia benar, klan Luo pasti ingin bertemu denganku. Kalau begitu, aku harus melihat sendiri apa hebatnya klan ini, hahaha. Dugu Santian berjalan dengan udara yang mendominasi, segera tiba di Blackwing Mountain. Marsekal Tianyu, Dugu Santian menyapa kepala klan Luo. Dugu Santian berteriak, Racun-racun naga Arai menghilang dan Zhuo Fan keluar. Tapi kali ini dia terlihat sangat hormat. Dia membungkuk, saya pelayan klan Luo, Zhuo Fan. Selamat datang, Marsekal Dugu, dan keempat jenderal. Oh, jadi kamu pramugari itu. Saya mendengar Anda cukup berhati-hati, bahkan tidak mempercayai token saya di tangan jenderal saya. Lalu mengapa Anda percaya siapa saya hanya dengan melihat saya? Dugu Santian menyeringai, jelas mengejek sikap Zhuo Fan sebelumnya. Tapi Zhuo Fan bertingkah bodoh, Marsekal Dugu adalah dewa perang. Siapa yang berani menyamar sebagai Anda? Bahkan jika seseorang melakukannya, tidak ada yang bisa meniru aura Anda yang terasah setelah banyak kemenangan, atau niat membunuh yang kuat pada Anda karena membantai banyak orang. Apakah ada pria sejati lainnya, pria tua tapi tetap kuat, di Tianyu? Saya bisa merasakan dan mendengar dari jauh kekuatan yang Anda miliki. Hanya Marsekal Dugu yang mampu membuat energiku melonjak di nadiku. Rasa hormat saya kepada Anda seperti banjir, sungai yang tak terbendung, seperti laut yang tidak pernah berakhir, yang perkasa. Baik, aku mengerti. Dugu Santian memotong ocehannya. Dia ingin menguji anak itu dan melihat niatnya yang sebenarnya. Tetapi kemudian, dia melihatnya terlibat dalam kebodohan ini, sampai menyembah tanah yang dia injak. Itu sangat mempesona, bahkan dia merasa kedinginan dan harus menghentikannya. Jika ini berlangsung lebih lama lagi, dia akan terlempar siang dan malam. Keempatnya tercengang, tidak ada yang melihatnya datang. Zhuo Fan kali ini adalah pencium pantat yang teliti, menghilangkan keinginan mereka untuk bertanya dari pikiran mereka. Dugu Santian telah melihat banyak rusa seperti Zhuo Fan, tetapi tidak pernah membuang waktu dengan siapapun. Setiap kali mereka berbicara, itu selalu diikuti dengan sanjungan yang tak ada habisnya. Dugu Santian menatapnya lama, kota terpencil ini tampaknya memiliki banyak ahli, bahkan pelayan muda ini. Saya kagum. Lalu, adik kecil, apakah mungkin melihat kepala klan Luo? Dia sangat menunggu. Sambil menyeringai, Zhuo Fan membungkuk dan Dugu Santian melangkah maju. Marshal bisa melihat ini semua diatur oleh sosok perkasa itu.
Dia bisa merasakan semakin dekat dan dekat dengannya. Yang tidak dia ketahui adalah sosok perkasa itu adalah pelayan muda itu. Keempat jenderal mengikuti dari dekat, dengan Dugu Huo menjulurkan dagunya dan bergumam di samping Zuo Fan, sekarang apakah kamu mempercayai kami? Tentu saja, aku terlalu buta untuk melihat kehebatanmu. Maafkan saya, Zuo Fan tersenyum. Dugu Lin menatapnya dalam-dalam tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia adalah ahli strategi tentara Dugu dan tahu ada yang tidak beres tentang Zuo Fan. Tapi dia tidak berani percaya semua ini diatur oleh anak anjing yang begitu muda. Atau dia akan menjadi kedatangan kedua Sugit Chang Feng. Bab 199, Ayah Permandianku, Batuku. Tolong, setelah kamu, Marsal. Dengan Zuo Fan sebagai pemandu, mereka melewati susunan naga racun, mencapai puncak Gunung Blackwing. Alih-alih tempat tinggal klan yang mewah, mereka disambut oleh gerbang sederhana sebuah barak. Mereka bahkan bisa mendengar teriakan pembunuhan dari luar. Sambil mengerutkan kening, kelimanya cukup bingung. Apa yang dilakukan klan Luo sekarang? Sambil tersenyum, Zuo Fan memberi isyarat, hahaha, tolong jangan tersinggung, Marsal. Kami baru saja mengalami serangan berdarah dan masih tegang. Penjaga kami terutama, berlatih siang dan malam. Akankah God of War bersedia mengatakan beberapa patah kata kepada darah muda kita? Seluruh klan akan sangat berterima kasih. Zuo Fan membungkuk lagi. Dugu Santian mengangguk perlahan. Dia pertama ingin tahu apa yang sedang dimasak oleh klan Luo, dan kedua, untuk mengetahui seberapa dalam mereka menyembunyikan aset mereka. Agar Kaisar memandang mereka begitu tinggi dan menariknya dari perbatasan untuk menyelamatkan klan tanpa nama, dia harus melihat sendiri siapa mereka sebenarnya. Mengikuti Zuo Fan melewati gerbang, kelimanya tiba di depan rumah klan Luo. Yang membuat mereka semua kaget adalah tidak ada bangunan di sekitarnya, hanya tenda. Mereka tampak seperti tentara yang siap berperang. Itulah rencana cerdik Zuo Fan. Dia merobohkan semua bangunan untuk tenda untuk membangkitkan simpati Marsekal Dugu dan membuatnya betah. Dengan bagaimana Dugu Santian menghabiskan waktu bertahun-tahun di medan perang, dia lebih betah di tenda daripada di antara empat dinding. Ini juga merupakan bentuk sanjungan, untuk menyesuaikan dengan selera seseorang, secara terselubung. Benar saja, Dugu Santian gemetar sambil mengangguk. Zuo Fan tidak lagi berbicara, malah menyeringai licik di wajahnya. Mereka segera tiba di area pelatihan klan Luo, di mana Kapten Pang sedang berlatih dengan para pengawalnya. Kebanyakan dari mereka masih anak-anak, tetapi setiap serangan mereka dipenuhi dengan semangat dan mata mereka menyala dengan kekuatan. Mereka terlihat sangat mirip dengan veteran setelah puluhan tahun perang. Bahkan Dugu Santian tidak bisa tetap tidak berperasaan melihat pemandangan seperti itu. Apa yang mungkin dilihat oleh anak-anak berusia 10 tahun itu untuk mengeraskan pandangan mereka? Sebagai seorang komandan yang berpengalaman, dengan puluhan tahun perang di belakangnya, dia tahu bagaimana mengubah sekelompok rekrutan baru menjadi pejuang yang tangguh. Tapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap melihat ini di klan terpencil. Dunia dipenuhi dengan keajaiban. Dia sekarang sangat ingin tahu siapa sosok hebat di belakang klan Luo ini. Tanpa sepengetahuannya, semangat membara di mata para pemuda ini adalah berkat seni raid yang mereka latih. Adapun anak-anak yang jiwanya hancur, mereka terbaring mati, dengan tulang remuk dan tubuh dianiaya. Apa yang dia lihat adalah mereka yang kembali dari ambang kematian, berdiri di puncak. Bagaimana mungkin mereka tidak gentar? Marsal, klan kelas 3 kita baru saja mengalami bencana dan hanya sedikit yang selamat yang berlatih sekarang. Anda pasti berpikir itu pemandangan yang menyedihkan. Zuo Fan menghela nafas dengan kerendahan hati. Dugu Santian menjabat tangannya, tidak sulit. Anak-anak mungkin belum berkultivasi, tetapi mata mereka adalah mata para elit. Jika ini hanya penyintasmu, maka unit penjaga utamamu yang jatuh pastilah monster. Bagaimana mungkin penjaga yang begitu perkasa perlu diselamatkan? Zuo Fan berkedip dan tersenyum. Marsekal ini pragmatis. Saya mengerti sekarang mengapa dia diakui sebagai dewa perang. Dia adalah pria yang jujur dan adil.
Zuo Fan diam-diam mengangguk setelah memahami lebih banyak tentang sifat marsekal. Kalau begitu Marshal, silakan tunjukkan beberapa tip. Tidak dibutuhkan. Saya tidak akan berani menunjukkan keahlian saya yang sedikit di hadapan Anda. Dugu Zantian tertawa, pelayan Zuo, saya hanya ingin bertemu dengan kepala klan Anda. Orang seperti itu telah menetapkan 4 susunan kelas 5, dan masih melatih prajurit muda seperti itu. Saya benar-benar ingin melihatnya. 4 orang di belakangnya terkejut. Marshal adalah dewa perang, dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya ingin bertemu dengannya. Tapi sekarang, itu sebaliknya. Dialah yang ingin melihat orang lain. Siapa yang membimbing klan Luo? Bagaimana pelatihan beberapa penjaga bisa menggerakkan dewa perang Tianyu yang agung? Keempat menghela nafas ketika mereka berbalik untuk melihat para penjaga lagi. Beberapa anak kecil ini memang jauh lebih kuat dari elit mereka sendiri, tidak heran. Mata Zuo Fan berkilat dan menyeringai, karena Marshal sangat bersemangat, ikutlah denganku. Kepala klan kami juga menunggu. Zuo Fan memasuki tenda terbesar saat yang lain bergegas mengejarnya. Bagaimana mereka bisa tahu semua ini adalah Zuo Fan memimpin mereka dengan hidung? Seni perang sangat penting bagi negara. Ini adalah masalah hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Oleh karena itu, ini adalah subjek penyelidikan yang tidak dapat diabaikan. Maka, seni perang diatur oleh 5 faktor konstan, yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan seseorang ketika berusaha menentukan kondisi yang diperoleh di lapangan. Ini adalah hukum moral, surga, bumi. Stereder, kutipan dari Art of War karya Sun Tzu. Sebuah suara cerah membaca. Langkah Dugu Zantian tersendat, itulah seni perang. Siapa yang membaca? Ah, aku hampir lupa. Tuan muda telah berlatih selama 20 jam. Dia butuh istirahat. Zuo Fan menamparkan dahinya dan bergegas ke arah lain. Dia tidak peduli tentang orang lain yang mengikutinya. Kelompok Dugu Zantian mengikuti keduanya. Mereka tiba di halaman kecil di mana seorang pemuda memegang mangkuk di atas kepalanya dan dalam posisi kuda. Lutut dan tangannya juga memegang mangkuk, tetapi permukaan air tidak terganggu. Apa yang diletakkan di bawah pantatnya adalah belati yang bersinar. Jika kakinya kendur bahkan sedetik saja, dia akan merobek dirinya sendiri yang baru. Meski berbahaya, dia masih membaca seni perang. Dugu Zantian bingung, pelayan Zuo, dia. Hahaha, tuan muda klan Luo, Luo Yunhai. Zuo Fan terkekeh, dari muda hingga tua, semua klan Luo mengagumi Marsekal Dugu. Kita semua menganut doktrin militer, terutama tuan muda, yang berlatih sambil belajar, berharap suatu hari akan melayani di bawah Marsekal. Dugu Zantian berkedip, mengapa kepala klan dari klan Luo ini dengan prajuritnya yang mengesankan ingin berada di bawahku? Segala sesuatu tentang klan ini misterius. Apa yang mereka kejar? Zuo Fan menyelidiki sambil tersenyum, Marshal, maukah Anda menerima tuan muda kami? Tentu saja. Jika pemuda ingin melayani bangsanya, untuk memasuki medan perang. Sempurna. Teriakan Zuo Fan memotongnya. Dia kemudian menarik Luo Yunhai ke atas. Yunhai, jangan hanya berdiri di sana, Marsekal Dugu ingin membawamu masuk. Pergi dan tuangkan teh untuknya. Segera. Luo Yunhai berlari seperti angin, seperti burung yang keluar dari kandangnya. Akhirnya keluar dari posisi sialan itu. Saya hampir tidak tahan. Dugu Zantian merasa pusing. Tunggu, kamu akan membuatku menerimanya di sini. Stuart Zuo, tadi. Marshal Dugu tidak perlu mengatakan apapun. Kepala klan saya akan sangat senang mengetahui bahwa Anda menunjukkan kepedulian seperti itu kepada tuan muda. Dia akan bersyukur sepanjang hidupnya. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tapi ini adalah impian berharga dari kepala klan kami. Zuo Fan memegang tangan besar Dugu Zantian, dengan air mata berlinang. Dugu Zantian ingin menolak, tapi sekarang dia tidak tega melakukannya. Bukankah itu hanya seorang prajurit? Dia juga tidak setengah buruk. Mungkin dia akan mendapatkan beberapa manfaat di masa depan. Lagi pula itu hanya membutuhkan satu rekrutan tambahan. Sambil menghela nafas, dia mengangguk pada akhirnya.
Kemudian pekikan terdengar, "Marsal Dugu, sebenarnya kamu." Luo Yunchang muncul entah kapan dan gemetar karena kegembiraan. Wajah Zuo Fan berkedut, nada pada membual. "Pelayan Zuo, dia. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah rindu muda kita, Luo Yunchang." Zuo Fan membawanya ke hadapan Dugu Zantian dan menjelaskan apa yang terjadi. Mata Luo Yunchang berbinar, melompat kegirangan, benar-benar keluar dari karakternya yang sederhana dan berbudi luhur. Mulut Zuo Fan berkedut saat dia berbisik, "Baiklah sekarang, jangan dorong." Luo Yunchang memerintah dalam kegembiraannya lalu meminta maaf kepada Dugu Zantian, yang sepertinya tidak keberatan. Tapi keempat jenderal itu terlihat sangat dekat dengan Luo Yunchang. Terutama saudara ketiga, yang matanya bisa dibilang terbakar. Zuo Fan tertawa di dalam. Ya, dia tidak kurang dari Diao Chan. Dan Luo Yunchang juga merupakan kecantikan yang langka. Pembaca bintang, karakter fiksi dalam kisah Tiga Kerajaan. Diao Chan adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Tiongkok kuno. Dia adalah pelayan Dong Zhuo yang memikat Lu Bu untuk membunuhnya pada tahun 192. Zuo Fan menoleh ke Dugu Zantian, "Marsekal Dugu, menerima tuan muda adalah kebahagiaan terbesar yang pernah menghiasi klan Luo. Mengapa tidak membuatnya lebih baik dengan menjadi saudara kerabat?" Tertegun oleh kata-kata itu, keempat jenderal itu menatap Luo Yunchang dengan wajah memerah. Dugu Zantian menggosok janggutnya dan menatapnya dengan penuh harap. "Aku tidak tahu apakah kepala klan akan setuju." "Jangan khawatir, ayah pasti akan setuju. Itu adalah keinginannya yang berharga." Luo Yunchang segera membalas. Dugu Zantian melihat anak baptisnya malu tapi hampir tidak menolak. Dugu Huo lebih parah, seperti gunung berapi yang siap meledak. Dugu Zantian mengenang bagaimana putra baptisnya telah berjuang di sisinya selama beberapa dekade dan berpikir sudah waktunya bagi mereka untuk memulai sebuah keluarga. Jadi dia mengangguk, "Karena kepala klan setuju, maka saya sangat senang melakukannya." Keempat jenderal itu mengepalkan tangan, begitu bersemangat sehingga mereka gemetaran. Tapi siapa yang menikahi nona muda ini? Mata Zuo Fan berkilat dan menunjukkan senyum licik. Luo Yunhai sekarang datang membawa teh dan melihat Zuo Fan mengangguk. Dia berlutut saat menawarkan cangkir teh ke Dugu Zantian. Pikiran Dugu Zantian dipenuhi dengan kegembiraan sebuah pernikahan, mengambil piala sambil lalu. Tetapi pada saat itu, suara Luo Yunhai terdengar di telinga mereka. Luo Yunhai menyapa ayah baptis. "Puff." Dugu Zantian terhuyung-huyung saat dia memuntahkan teh yang baru saja dia minum. Bab 200, aku ingin kakak ipar, bukan kakak. Apa kamu baru saja memanggilku?" Mata tua Dugu Zantian melotot dan menunjuk ke arah Luo Yunhai dengan wajah kaget. Keempat jenderal itu juga tercengang. Marsal hanya setuju untuk membawanya sebagai tentara. Bagaimana itu melompat dari itu menjadi anak baptis? Luo Yunhai memiliki wajah ramah saat dia menangkupkan tangannya dengan hormat. "Apakah salah jika aku memanggilmu ayah baptis?" "Ya, Old Marsekal. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu ingin menjadi kerabat?" Grand Marshal Dugu akan kembali pada kata-katanya karena masalah sepele seperti itu. Zuo Fan diam-diam mencibir. Dugu Zantian bermata serangga. Butuh beberapa saat untuk mengatasi keterkejutannya dan berbalik dari Luo Yunchang ke Luo Yunhai. Benar, Steward Zuo hanya berbicara tentang kerabat, tidak membawa untuk menguraikan jenisnya. Bagi Luo Yunhai untuk memanggilnya ayah baptis, juga merupakan tipe kerabat. Tapi karena hanya Luo Yunchang yang ada saat itu, mereka percaya itu hanya bisa melalui pernikahan. Dan hal berikutnya yang mereka perhatikan adalah Luo Yunhai sedang berlutut di sana, dan menawarkan cangkir teh. Bukankah tindakannya jelas dilakukan untuk upacara ayah baptis? Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Dugu Zantian mengistirahatkan dahinya, dan berkata kepada Zuo Fan dengan getir, "Pelayan Zuo, lalu yang kamu maksud dengan kerabat, sebenarnya?" "Ya, apakah Marsal mungkin berpikir sebaliknya?" "Kupikir," melihat Luo Yunchang, lalu pada keempat putra baptisnya, Dugu Zantian menghela nafas pasrah, "Sama saja."
Wajah keempat jenderal hancur dengan kata-kata terakhirnya. Zuo Fan bertepuk tangan dengan gembira, hahaha, luar biasa. Kalau begitu Tuan Muda, cepat dan bersujud 3 kali kepada ayah baptismu. Ya, teriak Luo Yunhai, lebih dari bersemangat dalam penghormatannya. Dugu Zantian menghela nafas pahit dengan menggelengkan kepalanya. Dia ingin memberikan adik ipar kepada anak baptisnya, hanya untuk akhirnya memberi mereka adik laki-laki. Dia tidak punya alternatif, karena dia sudah menerimanya. Jika dia mengubah fakta sekarang dan mengatakan dia menginginkan gadis itu, bukankah itu sama dengan merampok wanita orang biasa? Dia adalah Dugu Zantian, yang memiliki reputasi militer yang termasyur, seorang pria yang mengejar kejujuran dan keberanian serta menjaga ketertiban dalam barisannya. Apakah dia akan membuang semuanya begitu saja? Biarlah. Dengan bakatnya dan pasukan elit klan Luo, dalam 2 tahun pelatihan di bawah saya, dia seharusnya muncul sebagai harimau lain, bukan? Dugu Zantian melihat sisi baiknya. Wajahnya kemudian berubah serius saat menatap Luo Yunhai. Yunhai, hari ini, kamu menganggapku sebagai ayah baptismu, jadi kamu harus mengikuti aturan rumah Dugu. Saya seorang pria yang memisahkan urusan pribadi dan publik. Sekarang Anda berada di tentara Dugu dan jika saya masih memakai baju besi, Anda harus memanggil saya sebagai marsekal. Tidak mematuhi aturan militer apapun dan saya akan menghukum Anda sesuai dengan darurat militer, tanpa pengecualian. Keempat saudara laki-laki Anda dapat membuktikan hal itu. Ya, ayah baptis. Marsekal. Luo Yunhai menangkupkan tangannya dengan gembira. Dugu Zantian mengangguk senang, bocah pintar, selanjutnya, karena kamu sekarang adalah anak baptisku, kamu tidak boleh mempermalukan namaku. Atau kepalamu akan jatuh. Ya, marsekal. Luo Yunhai menyeringai dan berteriak. Zuo Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya, selamat, marsekal, karena mendapatkan putra baptis yang cerdas. Saya sangat yakin Tuan Muda kami tidak akan mengecewakan Anda. Dia kemudian menoleh ke 4 jenderal, senyumnya selalu hadir. Selamat jenderal, Anda sekarang memiliki saudara yang luar biasa. Tuan Muda akan berhutang budi padamu menjaganya, hahaha. Beralih dari Luo Yunchang yang berseri-seri, peri di dunia fana ini, ke Zuo Fan yang menyeringai, keempatnya tampak getir dan tertekan. Cukup mengoceh. Kami memiliki cukup banyak saudara, sebenarnya jutaan. Kami tidak membutuhkan lebih banyak, yang kami inginkan hanyalah seorang ipar perempuan. Dugu Huo lebih buruk, merasakan kekecewaan yang membuat matanya berkaca-kaca. Klan Luo yang malang, Anda menyulut keinginan kami tanpa kami sadari dan sebagai gantinya Anda memberi kami adik laki-laki. Aku merasa seperti menangis. Saya telah berada di medan pertempuran selama beberapa dekade dan sekarang saya tidak ingin kembali. Tahu persis apa yang mereka keluhkan di benak mereka. Zuo Fan mengacungkan jempol pada Luo Yunchang saat dia tertawa di dalam. Siapa yang tahu nona muda itu tahu cara menggunakan pesonanya. Dia membuat mereka berempat terpikat tanpa mengedipkan mata. Luo Yunchang menjulurkan kepalanya dengan bangga sebagai seorang wanita dan membalas Zuo Fan dengan senyum menawan. Ini hanya berhasil memicu ratapan di hati keempat pria itu. Pelayan Zuo, sekarang aku memiliki Yunhai sebagai anak baptisnya, bukankah menurutmu sudah saatnya aku melihat kepala klanmu? Tanya Dugu Zantian. Menggigil, Zuo Fan menghela nafas, memang, aku yakin kepala klan berharap dia bisa bertemu Marsal untuk waktu yang lama. Luo Yunhai dan Luo Yunchang menunjukkan wajah cemberut. Kelompok Dugu Zantian terkejut, mengikuti mereka dalam diam. Tidak sampai 15 menit kemudian, mereka sampai di sebuah tenda besar. Zuo Fan mengizinkan mereka masuk lebih dulu. Apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Di atas meja di tengah tenda besar berdiri tablet roh yang kesepian. Itu sebenarnya bertuliskan nama kepala klan Luo. Kepala klan, Marsekal Dugu yang paling terhormat dan dihormati telah datang menemuimu. Kamu pasti sangat bahagia. Lutut Zuo Fan menyentuh tanah, meratap ke langit yang tinggi. Air mata Luo Yunhai dan Luo Yunchang mengalir di pipi mereka. Tidak seperti Zuo Fan, tindakan mereka bukanlah tindakan, tetapi rasa sakit yang tulus.
Kehilangan ayah mereka terjadi 2 tahun lalu dan semangat yang diajukan ini sangat nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih saat menatap tablet roh? Kelompok Dugu Zantian tertegun. Mereka tidak akan pernah mengira pertempuran di kota Wingeze barusan begitu dahsyat hingga merenggut kepala klan mereka. Mereka datang terlambat. Menggelengkan kepala, Dugu Zantian dan para jenderal merasakan sakit mereka, memberikan penghormatan juga dengan membakar dupa. Hati mereka suram memikirkan kepala klan meninggal beberapa hari yang lalu. Pelayan Zuo, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apakah 4 susunan kelas 5 di luar karena kepala klan? Dugu Zantian bertanya setelah menunjukkan rasa hormatnya. Zuo Fan melompat berdiri dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memang begitu. Klan Het hanyalah seorang kultivator bon tempering, tapi itu tidak menghentikannya untuk membaca langit berbintang dan tata letak tanah, memahami susunan dan alkimia. Susunan itu secara pribadi ditempatkan oleh kepala klan. Klan Het adalah pria yang benar-benar luar biasa. Saya mengerti mengapa Yang Mulia mengirim saya untuk menyelamatkan Anda. Dugu Zantian menghela nafas. Mengenai seluk-beluk Arai kelas 5, bahkan seorang ahli Radiant State pun tidak dapat mengklaim untuk memahaminya sepenuhnya. Tapi sebagai pembudidaya bon tempering belaka, kepala klan Luo bisa mengatur 4 susunan kelas 5. Dia harus menjadi jenius milenium. Sayang sekali dia hanya berada di tahap tempering tulang dan terlalu lemah untuk mengontrol susunan sepenuhnya dan mengusir penyerbu yang lebih kuat. Dugu Zantian bahkan bisa membayangkan saat-saat terakhir kepala klan. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kalau saja dia masih hidup, saya akan memintanya untuk bergabung dengan pasukan saya sebagai jenderal. Dia akan sangat membantu pasukanku dalam melawan Quan Rong. Alis Zuo Fan berkedip dan mendecakkan lidahnya ke dalam. Syukurlah aku tidak cukup bodoh untuk mengatakan aku menjebak mereka, atau mereka akan menyeretku ke perbatasan. Itu akan sangat menakutkan. Dan siapa kotoran yang berani menyerang klan Luo, membuatmu sangat menderita, dan bahkan membunuh kepala klan. Niat membunuh Dugu Zantian melonjak. Dia hanya dikirim ke sini oleh Kaisar untuk melindungi klan Luo. Adapun musuh, dia tidak tahu siapa itu. Zuo Fan mencibir ke dalam, sempurna, dan terisak, Marshal tidak tahu betapa kejam dan menakutkannya mereka. Kami memiliki 100.000 orang di Gunung Blackwing, sekarang berkurang menjadi kurang dari 10.000. Kakak beradik yang sedih melompat ketakutan, menatap Zuo Fan dengan ngeri. Tidak ada yang tampak di bawah orang ini, tidak ada tindakan kotor, tidak ada parit yang terlalu kotor. Kakak beradik itu berpikir sendiri. Kapan ada 100.000 orang di gunung ini? Lebih baik lagi, kami tidak bisa memberi mereka makan meskipun ada. Dugu Zantian sangat marah, bajingan seperti itu yang membantai orang biasa tinggal di negaraku. Sekarang setelah saya kembali ke pengadilan, saya akan memastikan untuk mencabut kejahatan ini dari bangsa kita dan membawanya ke perdamaian. Tolong Tuhan, Marshal, berikan keadilan untuk klan Luo. Luo Yunhai membungkuk. Luo Yunchang bergegas melakukan hal yang sama, tolong Marsekal, beri kami keadilan. Tenanglah. Aku tidak mentolerir pembantaian yang tidak berarti seperti itu. Saya akan membuat mereka merasakan kepalan keadilan untuk Anda. Dugu Zantian menjentikkan lengan bajunya dan meraung. Dugu Feng meraih lengan Luo Yunhai dan Luo Yunchang dan membantu mereka berdiri. Tapi matanya tidak pernah meninggalkan Luo Yunchang. Hahaha, bahkan jika Yunhai bukan saudaraku, 4 macan tidak akan pernah membiarkan penjahat seperti itu hidup. 3 lainnya menggertakkan gigi karena frustrasi. Itu kakak tertua untukmu. Cepat bertindak. Kenapa kita tidak memikirkannya? Tapi ada banyak kesempatan untuk mengejarnya. Sekarang Luo Yunhai adalah adik laki-laki kita. Mereka kemudian mulai berkerumun di sekelilingnya dan mengulurkan cengkeraman mereka, membenarkannya dengan simpati. Sementara mata mereka memelototi Dugu Feng seolah berkata, lepaskan gadis itu. Giliranku. Tapi kemudian Zuo Fan melewati dan mengambil tangan malang Dugu Feng serta 3 cengkeraman dengan semangat yang kuat. Kami tidak bisa cukup berterima kasih kepada 4 jenderal. Hahaha, itu hanya pantas. Mengambil kembali tangan mereka dengan kesal, keempatnya masih tersenyum, tetapi hati mereka jengkel.
Kami ingin mengatasi perasaan rindu muda yang Anda dapatkan di sana, jadi mengapa pelayan busuk masuk ke bisnis kami? Benar-benar mematikan. Melihat mereka dengan mata dingin, Dugu Zantian sedang merenung. Sebagai ayah baptis mereka, saya memiliki keputusan akhir tidak hanya untuk perdamaian di Tianyu, tetapi juga untuk wanita yang cocok untuk mereka. Steward Zuo, siapa mereka, dari mana asalnya? Saya akan segera mengirimkan pasukan saya untuk meratakan mereka semua. Dugu Zantian berteriak dengan kekuatan agung. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Marshal Dugu adalah dewa perang sejati, dalam kekuasaan dan perilaku. Saya akan langsung dengan Anda. Salah satu iblis itu adalah lembah neraka. Saya yakin bahwa pasukan Marsekal dapat mencabut setiap orang dari mereka, meruntuhkan sarang mereka ke tanah, memulihkan perdamaian. Tunggu, datang lagi. Dugu Zantian tergagap, kulit kepalanya mati rasa saat keringat dingin menetes. Zuo Fan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara dengan jelas, itu adalah lembah neraka. Kenapa? Mungkin sulit, Marshal. Wajah Dugu Zantian berkedut. Sulit, katanya. Itu bahkan tidak bisa menggambarkannya. Sejak kapan begitu mudah untuk bertindak melawan 7 rumah? Dia berasal dari 4 pilar, tapi dia tidak bisa begitu saja berdiri dan berbaris di 7 rumah. Itu akan memulai perang saudara. Dugu Zantian memegang dahinya dan menghela nafas. Aku terlalu terbawa dengan membual. Siapa yang mengira alasan mengapa Kaisar mengirimnya adalah untuk mengusir 7 rumah? Itu wajar saja, karena hanya 4 pilar yang bisa memerintah di 7 rumah Tianyu. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa, Yang Mulia? Sekarang aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku setelah menyombongkannya. Menemukan tatapan penuh harapan dari Zuo Fan, Luo Yunhai, dan Luo Yunchang, untuk pertama kalinya, Dugu Zantian memerah karena malu, mencoba mencari di tempat lain. Bersambung.